Lepaslah saja semua ini, kenanganku dan dirimu. Selama ini sudahlah, biarkan ku di sini sendiri, kehilanganmu selamanya. No nonsense. Gokil. Aduh, ini berdua doang yang datang ya? Iya nih, kalian berapa orang sih berarti? Kalau untuk personil tetapnya ada 5 orang Mas. 5. Satu adisional. Biar murah ya. ngirit budget betul. Betul ya. Bagi 4 ya. Iya. Potong dikit buat 1 orang itu kan. Sama-sama. Ini nggak jauh beda lah di situ sih, namanya juga band ya. Band Ridis lah. No nonsense. Oke, berarti no nonsense ya berarti. Terbentuk di tahun berapa sih kalian berarti itu? Kalau awal terbentuk itu di tahun 2002 sih ya. 2022 ya. Tepatnya di bulan November. Ya. 2022. Itu. Awal pertama gimana sih Mas? Pertamanya itu kan saya ya. Pertamanya ada ikutin aja Pak. ada acara SMA. Finalis lah ulang tahun. Kita udah SMA mana tuh? SMA Wiradesa. Kebetulan kita itu posisi udah lulus. Oh, ya, posisi udah lulus. Ada adik kelas itu ngajak kakak kelasnya yang udah lulus, ayo Mas ngeramein acara Finalis. Nah, kebetulan saya belum punya band saat itu. Terus saya kontak, iya, ayo kita buat band seru-seruan gitu, buat fun aja gitu. Awalnya gitu. Ngajak teman-teman dia, akhirnya terbentuklah gitu, nggak sengaja gitu. Terus kita main lah di acara itu, kok terus bandnya itu keterusan sampai sekarang. Cuma ya, alhamdulillah. ada pergantian personil lah gitu. Ya, begitulah ya, band biasa. Terkenal dulu tapi gak anniversary. Sama aku juga gitu dulu. Biasa band kecil biasa gitu. Tapi ini berarti sudah dari 2022. Ya. Jadi kalau Nonos itu artinya apa sih berarti? Kalau dulu kan awal ngasih nama Nonos itu pas mau disatalis itu Mas. Jadi pas sekalian kumpul belum ada nama. Gimana nih mau kasih nama apa nih? Band baru. Tadinya kan sebelumnya band itu bentuknya itu akustik Mas. Dulu akustik. Fikri belum masuk nih. Dulu pas SMA sering isi jasa disatalis bandku dulu. Dulu akustik, setelah lulus udah bubar semua. Nah terus ada Fikri ngechat aku, ngajak untuk main band-bandan lagi. Wah, kayaknya seru nih. Konsepnya ganti, jadi band-bandan. Oh, gas. Jadi waktu itu November kita kasih nama. Tadinya ngasal aja, Mas. Bingung ngasih nama apa. Kasih nama lah. Nonses kayaknya bagus nih. Jadi nonses itu artinya kalau di translate itu tanpa basa-basi lah, tanpa banyak omong kosong. Jadi to the point langsung sat-set gitulah. Oke, dari tadi ngobrol tapi belum kenalan nih. Nah, dari yang ujung dulu sini ada Mas siapa? Aku Fikri bagian keyboard. Ya. Oke. Kalau Mas Kalau aku Dava di vokal. Di vokal. Ya. Terus ada personel siapa lagi nih? Di gitar ada Amar. Terus di bass ada Hada. Di drum ada Ilham. Dan satu lagi additional Mas Bagas itu. Bagus tuh additional gitar juga. Gitar juga itu. Oke, gitar sih nggak bisa datang sayang nggak bisa. Tapi kalian kerja semua atau kuliah atau masih? Kalau sehari-hari kesibukan kerja. Kerja ya. Gokil. Tadi lagu judulnya apa Mas? Itu sendiri. Ya. Nulis siapa nih? Kalau dari lirik awal itu dari Fikri dulu. Fikri nulis itu draftnya dulu. Draftnya dulu, setelah itu kita rebukan bareng-bareng lah, kerjain bareng-bareng. Draft yang Fikri tulis yang part bagian apa nih? Sebenarnya sih ya semuanya ya. Terus aku lempar ke Dava biar dikoreksi kira-kira yang cocok gimana. Terus ada sebagian mungkin lupa kalau sudah berapa tahun ya. Terus 2024. Rilis di 2024. Iya. Pekerjaan lagu itu udah di pengerjaan
Aku writing dari 2023, terus 2024 awal aku lempar ke Java, terus jadi 2024 berarti Akhir ya? akhir Oktober ya? Oktober. Kurang lebih Oktober November lah itu. Soal percintaan nih. Anak muda. Ini siapa nih? Mantanmu, Mas? Ya, Atau Kayaknya sih, menceritakan yes. kisah? Kayaknya sih ya. Kayaknya sih ya. Belum move on kayaknya. Aku senang loh yang mengapa kau lakukan itu kepadaku sejak ini. Aja itu dalam banget. Ini dia kena momen apa? Ya, Dan momen apa itu gitu? sebenarnya aku udah 2 tahun sendiri, maksudnya ya daripada aku simpen lebih baik aku jadikan lagu aja biar plong gitu. Iya. Itu aja sih. Tapi kejadiannya apa nggak bisa diceritain? Ya, Atau biasanya kan gitu diselingkuhin, ya kan? Atau nggak dikasih harapan ya palsu. Kalau katanya sih pria tidak bercerita. Tahu-tahu nulis lagi. Ya itu. ya itulah. Gitu lah. Laki. Tapi waktu itu berarti dalam kondisi kayak udah saking ininya banget. Sebenarnya aku udah posisi udah kosong sih, udah masih nggak pingin cinta-cintaan atau gimana, cuma rasa yang itu ada di masih nempel gitu. Jadi daripada aku tempelin di hati, disimpan terus, lebih baik aku keluarin. dalam bentuk Ya. karya. Oke. Udah ada berapa lagu berarti kalau misalnya boleh tahu? Kebetulan kita baru satu lagu. Semoga nanti ke depannya makin banyak karya kita lagi lah. Iya benar. Tapi kalau boleh tahu, No Nonsense itu kalau dengerin lagu sebenarnya representasinya lebih ke apa tuh kalau boleh tahu? Band yang kalian dengerin. Kalau dulu di awal kita konsep itu sebenarnya maksudnya mau ke popang. Hmm. Dulu awal tuh mau ke popang aja nih, seru nih kayaknya, seru nih. Kalau popang siapa yang dengerin siapa? Dulu di Lasail, Acaya. kalau Gaski. dua itulah. Dua itu. Awalnya, dua itu. Kalau itu kan kalau band ya. Hmm. Kalau Dava sendiri dengerinnya apa kalau boleh tahu? Kalau awal dulu malah sukanya band indie kayak 420, awal itu mas. Awal itu. itu. Setelah masuk ke band, mulai dengerin popang, terus kalau untuk PWG. itu PWG. Yang ngeracunin Itu PWG. itu. Terus abis itu kesini. Terus Sekarang- kesini mulai dengerin kayak Fish, terus India, tapi akhir ini sering dengerin itu mas apa? Midwest Emo. Emo Kayak ya. Color Code. Itu lagi sering banget dengerin itu lah. Midwest itu kan bandnya ya? Yang dengerin tadi? Midwest itu aliran Midwest. genrenya. Oh, sorry ini aku kurang. Itu juga itu baru-baru mas, belum lama itu, belum lama. Oke. Kalau bandnya yang misalkan aku pengen dengerin yang alirannya Midwest itu apa? Kalau misalnya boleh tahu. Itu kalau dari saya itu kayak Color Code, Record, terus judulnya? ada Merah. Ya. Merah itu Itu band Indo. itu dari Jogja kalau nggak salah. Dari Jogja. Itu awalnya dengerin pas ada konser tunggal tour dari 360. Nah kebetulan band pendampingnya itu ada, openernya itu ada Color Code. Nah, Oh, ini yang kok paling penting ya. itu. Harusnya itu membuka ruang buat kita ini ya yang kayak Ternyata kok ada band sebagus ini gitu. Nah. Band yang nggak terkenal tapi kok bagus. akhirnya kan gitu. nyari ya. Iya. kayak Instagramnya, Itu lain. setelah pulang tak sering-sering ini apa nih, band mana nih? Wah keren juga nih. Akhirnya dengerin terus sampai sekarang. Oke, itu tadi Merah judulnya. Merah. Ada lagi? Ada lagi ya. Itu Escape. Escape. Nah, Band Escape. Indo juga. Indonesia juga. Oke. Judul lagunya kalau misalnya aku boleh tahu. Apa ya lupa tuh? Goodbye Summer. Itu Goodbye Summer. Oke. Escape dari band mana tuh Mas? Salah Jogja juga deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu mas kurang. Emang kalau kataku ya Jogja itu tempat orang-orang yang punya signature. Seni ya. Iya. Signature Seninya sendiri. levelnya udah beda. Iya, kalau yang Segmennya itu, segmen musiknya itu keren-keren lah maksudnya. ada segmented Macem-macem ya. Kalau kita start awal untuk memulai karya, menurutku Bandung. Kayaknya semua kayak diterima dan disimak gitu ya. Iya. Kalau ini menurutku aja ya kan. Tapi kalau kamu punya kayak signature sendiri, kayaknya masuk Jogja langsung oke lah ya. Itu jadi dia apa? Kalau aku sih sebenarnya dengerin semua sih. Dengerin semua. Ya. Jazz dengerin, pop dengerin, rock dengerin, metal dengerin, popang ya dengerin gitu.
Oh yang sekarang ini lah. Yang sekarang, kalau yang sekarang yang masih sering aku putar 510, ya, terus Marvi Radio. Marvi itu yang lagi naik-naiknya itu Mas. Terus Nggak ada yang nyanyi ya tapi bagus. Vis India juga aku dengerin. Ya, itu berputar di genre-genre itulah. Marvi Radio deh. Satu lagu. Graduation Song. Graduation. Ya itu, terus yang putar ya yang instrumennya itulah gitu mad rock gitu. Iya. Gokil. Dari Kalimantan ya. Iya, Kalimantan padahal dari daerah tapi bisa naik itu salut. Bisa sekeren itu ya. Iya. Di saatnya kita tampil nih harusnya. Dengan signature masing-masing ya nggak sih? Gitu. Berarti udah ngeband kurang lebih 2 tahun ya? 3 tahun? 2012 sampai sekarang 4 tahun lah. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ngeband. Next project ya baru ada 1 lagu single. Iya. Yang katanya seperti take dulu kalau gue. Iya, seperti itu. Iya, kebetulan kan karena kita awal-awal membuat karya itu pengetahuan soal distribusi lagu itu masih Masih minim lah, belum masih minim belajar ya. lah kita masih belajar. Kita ngambil distributor itu masih asal-asalan, nggak tahu kalau ada yang distributor abal-abal gitu. Akhirnya nggak lama lagu kita tiba-tiba di take down gitu. Nah ini kita masih berusaha untuk memunculkan kembali, biar bisa didengerin teman-teman. Tapi di YouTube udah ada ya Mas? Di YouTube udah ada. di YouTube. Nah tadi aku sempat sebelum ini kan aku ngobrol sama Dava ya kayak memang kayak butuh deh workshop kayak gitu ya kayaknya ya. Iya. Untuk banyak sih yang baru mau mulai juga kan lihat alhamdulillah ya jalannya Matras pada ngeliat akhirnya nah, aku juga pengen dong bikin lagu tapi nanti tambahnya gimana caranya gimana gitu. Mungkin dinas kali ya yang berwenang untuk bikin kayak gitu ya harusnya ya. Itu penting loh Mas. Itu penting ya. Aplikasi itu penting. Pasti banyak yang datang pasti sih berkaitan gitu. Iya. Oke. Karena ada banyak band-band kecil yang ini gimana nih cara publishnya gimana nih caranya nih. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu Mas. Gimana caranya dapat duit nih? Karena Ah, orang nggak mikir gitu kan. Itu. Karena kan orang memutuskan musik kan kadang kayak, ah ini jalan hidupku. Gitu. Kalau dia belum tahu gimana rasanya. Katanya ya. Kayak gitu ya. Nah balik lagi untuk memutuskan musik. Aku pengen tahu dulu. Ini pertanyaan template yang sebenarnya tanyakan ke beberapa band, cuma aku lagi ngamatin aja. Ternyata masing-masing itu punya hal yang beda. Kayak pertama kali kalian denger lagu apa yang bikin kayak oke, aku ngeband. Contoh, aku udah ngomong di beberapa episode tuh aku dengerin lagunya dari James Sweet soundtrack motor gigi. Oh iya. Mereka tahu. Anjing yang tadi pada nggak tahu bangsat. Pada nggak tahu anjing. Tahu. Itu rare banget. Iya itu kan keren banget kan kayak aku itu dengan apa rocknya yang seperti itu ya kan instrumen yang kayak gitu kalau dibawa ngeband cocok banget sih tapi belum pernah dibawa karena memang beda ya. Iya. Nah, kalau Dava nih kalau boleh tahu Kalau dulu dari kecil itu suka Avenged Sevenfold. ah Itu zaman warnet tuh. apa nih judulnya nih? Dear God, Ya? Says the Day, terus A Little Piece of Heaven, Iya. siapa lagi ya? After apa? Afterlife. Afterlife. Itu kalau kita bisa part melodinya Sesti itu terkenal panjang banget soalnya. Panjang banget rumit kalau bisa selesai itu Sesti bawain itu. Lu terkenal banget sekolah pada nanya itu yang kemarin melodinya Sesti. Iya kan? Ya, keren banget sih itu keren. Aduh. Gokil ya itu. Gokil itu. Tapi kemarin waktu kesini udah tua ya. Ya nggak sih dulu. Berat banget suaranya kan. Iya. Kok jadi ini sih? Ya umur sih. Tapi beda banget itu. Tapi tetap walaupun udah tua masih keren Mas. Iya. Keren tetap. Itu kalau udah apa lagi? Kalau aku sih diracunin ibu ya. Menurun dari ibu. Pertama itu aku diracunin Krisya malah. Aduh, Krisya. sedap. Jadi lagu-lagu legend itu aku malah yang menjadi ingin ya main keyboard. Dulu diracunin lewat apa? CD, kaset? Ya Kaset lewat pita? kan aku kan kenal Gensi ya. Oh iya. Langsung YouTube aja. Langsung YouTube aja ya. Langsung Cuma gratis lah. Iya ya. Cuman dulu udah pernah menangi yang masih zaman Pita. CD kaset. Oh. Itu apa ya namanya? Yang kita itu. Iya, kita. Apa judul lagu yang bikin kayak Ya, yang berkila kasih lah itu apa lagi? Anggrek Bulan? Judul banget ya?
Terus yang badai pasti berlalu. Ya. Terus aku ngulik-ngulik lagi. Terus pas mau masuk kuliah tuh aku dengerin The Massive. Wah, lihat keyboardisnya kayak lihat Dream Theater. Tahu Mas? Ya. Itu keyboardisnya nguliknya kayak main gitar gitu. Memang seru gitu. Seru gitu, ya. Masih Pengen lah ya. Masih itu menurutku yang kayak orang anggap kayak lagunya simple, tapi Iya. kalau di aslinya enggak gitu. dibedah isinya, apalagi kalau dia udah live ya. Iya. Karena kan performnya beda ya, antara live di stage sama live di TV kan beda. Iya. Gokil. Iya. Terus akhir-akhir ini aku kan ngulik 510 ya. Dulu yang drummernya dulu itu pegang sequencer juga, aku wah ini seru kayak main keyboard sambil pegang sistem gitu. Akhirnya aku pegang keyboard sama pegang sequencer gitu. Iya. Kayaknya lebih seru gitu. Emang sih sequencer Iya. itu seorang pemain sequencer memang sangat membantu Iya. melengkapi instrumen musik, dan itu tuh dibikin bukan live ya, Iya. Bukan. dibikin kayak itu rumit banget gitu bisa. Wah, gokil sih. Aku bayang sih kalau Tapi bener sih Mas. Awal-awal kan dulu 2022 itu belum pakai Spencer Iya. ya. Dulu kita Belum pertama pakai manggung Spencer. itu masih kosong kayak Ternyata kok kosong. setelah main pakai Spencer beda. beda, ternyata lebih enak, lebih rapi, lebih musiknya tuh lebih Lebih padat padat, gitu. iya. Enak lah. Tapi ada beberapa band juga yang ini kan Spencer kan pro kontra ya. Iya, Ada iya, yang ada yang wah live-nya nggak berasa nih, gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang kayak ya memang ini untuk pelengkap, untuk biar magetin musik. Iya. Gitu. Soalnya kalau pas lagi nggak tepat juga nggak enak ya. Iya. Iya, iya lu kata. Penonton, tapi pas lagi nyanyi. Betul. Jadi main musiknya benar-benar konsen ya kan? Iya, itu harus konsentrasi bener. Kadang jadi vibe-nya beda ya kan. Ya pas lagi teriak, ternyata masih keluar suaranya, kelihatan banget. Tapi itu pro kontra sih. Iya. Nah, untuk next project Ini kita masih menggarap single yang kedua. tinggal kedua. Ya, Yang bakal harapannya sih nanti EP lah atau ya album lah. EP berarti isi 6 apa isi berapa? 4 atau 5 lah kalau ini. EP langsung isi 4 atau 5? Semoga lah. Semoga ya. Nah, akan membuat lagu lagi seputar percintaan lagi kah? Atau mengingat umur sudah tidak lagi? Untuk yang materi ini yang ketemu itu tentang kehidupanku sendiri Mas. Oke. Yang struggle setelah perjalanan hidup lah. Untuk perjalanan hidup. Berarti concern di kehidupan. Oh, karena udah deketin dia. Racun gitu ya. Betul. Biasanya rata-rata kalau orang udah ke situ pasti apa? Ada dinamika sosial dan lain-lainnya. Udah dengerin yang baru belum? Biru baru. Itu. Iya, biru baru juga. Itu. Iya. Itu keren juga tuh Mas. Iya. Itu aku kaget sih, itu pasti naik sih kalau menurut gue. Aku belum sempat nonton live juga, tapi kayaknya relate aja ya. Keren itu keren. Berarti untuk lagu-lagu ini yang materi yang udah ada nanti data yang dikerjain. Iya. Kalau kalian itu sistemnya gimana sih? Atau EP kan biasanya kan satu genre, satu jenis musik biasanya kan ya. Dibikin seperti ini semua, atau ini nggak apa-apa, ini yang ngerjain apa, ini yang ngerjain ini ngerjain ini. Kalau nanti ke depannya mungkin untuk lirik mungkin aku semua. Oh bro. Nanti aransemen musik ya bareng-bareng lah, Fikri sama yang lain. Nanti di konsep mau gimana nih? Iya, biasanya kalau ada yang aransemen satu biasanya akan jadi musik signature ya nggak sih? Biasanya gini Mas, biasanya itu lirik apa? Terus dilempar ke aku yang buat aransemen, terus anak-anak mengimplementasikan musiknya ini berarti harus diisi gitarnya gimana gitu. Ya, arahnya mau kemana gitu, anak-anak nanti biar bereksplorasi. Yang ini dikerjain nanti genrenya apa? Genre Ini Oh, alternatif. Oh, alternatif rock berarti. Iya. Oke. Nah, ini mumpung nggak ada teman kalian nih, jadi kalian bisa mengkamp-kampan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab untuk mendeklar siapa aja yang paling berpengaruh di dalam band ini, gitu kan. Oke, untuk pertanyaan pertama, siapa di sini di band ini yang paling suka telat?
paling suka telat. 1, 2, 3. Aku. Setuju kan? Iya. Kenapa perlu telatan? Soalnya gini. Bentar, kalau mau kalian belum datang tuh deg-degan loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Anjir belum datang. Kan ini udah kumpul semua. Yang mau nyanyi siapa? Iya benar. Kalau basis kan masih ketutup. Iya. Oke, kan vokalis belum datang. Nah, perlu telat. Datang biasanya seringnya pas latihan. Oh, pas Pas latihan. saya sering telat karena kebetulan kalau pagi ngajar, terus kalau malam biasanya kerja lagi. Kerja lagi. Kadang waktunya agak susah. Itu kadang ya kalau telat dikit lah, setengah jam gitu. Sementara bongnya 2 jam ya. Iya. Jadinya latihannya berapa jam? Setengah jam aja. Oke, itu ya. Next question lagi. Siapa di sini yang paling sering lupa lirik atau lupa chord atau paling error saking groginya? Aku juga sih mas. Kadang kadang lupa lirik itu ketika bawain lagu banyak itu kadang sempet lupa dikit lah. Apalagi lagu-lagu itu yang baru didengerin nih, terus baru coba dibawain, itu kadang sering lupa. Ya gitu. Kalau aku sih keseringannya malah lupa chord. Soalnya lebih fokus buat sequencernya, jadi lupa latihan sendiri gitu. Akhirnya pas latihan bareng-bareng, aduh, belum Ya. Iya. Jadi nggak fokus akhirnya, lebih fokus ke pre-production-nya. Iya. Nah, dengan adanya single 1 ini, kalian biasanya bawain lagu siapa? Misalkan manggung ya, di mana itu kan kalian kan ada satu lagu sendiri. Iya. Lagu itu yang judulnya sendiri berarti. Nah, biasanya bawain lagu siapa? Paling sering untuk akhir-akhir ini tuh Fish. Paling sering Ya. paling sering. Nina? Nah, nggak pernah. Malah Nina nggak Nggak pernah. Nah, apa tuh judulnya? Kalau Fish tuh? Fish itu Kemarin sering itu Tarian Tua, Hah? Tua. terus Kami Belum Tentu, Terus? sama Arteri itu paling sering 3 itu. Iya. Tarian Pengantin Raya nggak sih? Tapi kayaknya pusing. Iya. Akhirnya aku nggak fokus. Nggak fokus itu ya? Fokus ngulik akhirnya. Nggak fokus ngulik. Keren sih mas itu, keren sih, keren. Effort. Karena aku pernah lihat live-nya sih. Itu Gokil tuh benar live. Aku pernah lihat. Bentar lagi juga mau datang sini ya. Untuk Tapi kayaknya pas lagi tayang ini udah lewat kayaknya. Biasa happy. Iya. Iya, iya, tarian Pengantin Raya tuh oke loh. Next time lah, coba lah. Karena vibes-nya kebawa banget ya. Betul. Aku pengennya sih bawain lagu sendiri semua mas. Iya, iya. Kita semua lah pengennya itu. Tapi ini jadi apa ya? Menurutku ya, karena aku juga ada band yang lagunya sendiri udah lumayan. Karena kita akhirnya memproduktifkan diri nih untuk Iya. bikin lagu, tapi tetap memang harus bawain lagu orang lain untuk mancing. Iya. Soalnya ya lihat penonton juga sih. tetap kayak harus ada Pemantiknya nih, biar untuk seru nih, biar rame nih. selipan aja, tapi sebenarnya kalau misalkan si penulis lagu ini ada lirik yang catching gitu biasanya nyantol. Berarti next project EP. Oke. Bismillah. Oke, jadi kawan-kawan mantra, nanti No Nonsense itu akan tampil di Mantra Project Gigs kita yang volume 2, chapter 2 di bulan April. Untuk tanggalnya nanti dipastikan aja di Instagram. Ini akan bawain lagu sendiri dan Pastinya. cover 2 ya. Iya. Kalau ada yang itu dibawain dulu. Semoga. Soalnya ada yang band kayak gitu belum time di Spotify tapi udah dibawain dulu. Semoga kalau nanti habis lebaran kelar bisa dibawain. Spill aja bagian tipis-tipis lah. Iya betul. Oke, buat kawan-kawan mantra, kalau misalkan kalian pengen cari identitas ataupun seperti apa nonsense ini, berarti bisa akses di Instagramnya apa? No Nonsense Band official. Di YouTube-nya? Sama No Nonsense Band. Oke, siap. Pokoknya pantengin terus Instagram mereka, pantengin terus juga Instagramnya Mantra Project. Tungguin juga nih karya-karya lokal Pekalongan juga, karena nanti yang tampil Pekalongan semua, di Pekalongan semua. Ada batangnya satu, karena aku pikir kayaknya mulai luar kota lah, walaupun batangnya gitu kan. Tetangga Tetangga gitu kan. tapi kan luar kota juga. Betul, kayak kemarin ada juga yang dari Comal kontak juga, Ada Mas dari Comal. bisa nggak gitu kan.
Batam masuk, ya Comal masuk, tangan gitu lah gitu. Biar mereka juga tahu Pekalongan memang kayak itu. Oke, mungkin itu aja ngobrol sama non saya. Nanti mereka akan tampil. Jangan lupa ya buat datang di Geeks Vol 2 Chapter 2 bulan April. Untuk tanggalnya pantengin terus di Instagramnya Mantra Project, dan nanti akan kolaborasi juga sama Instagramnya non saya juga. Gitu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.